Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurziad dari Prodi Informatika 1 2024 dengan nomor NIM 1052422. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang exception heading sama input output gitu. Dan yang di terakhir video saya akan membuat UML diagram. Jadi untuk penjelasannya, exception handling itu adalah mekanisme untuk mendeteksi dan menangani kesalahan agar program tidak berhenti secara mendadak atau kita bisa disebut crash gitu ya. Jadi tujuannya itu untuk membuat program yang kokoh atau tangguh gitu. Jadi artinya jika ada input yang salah dari user atau masalah sistem, program tetap bisa berjalan atau setidaknya berhenti dengan pesan yang jelas gitu. Jadi bukan mati tiba-tiba gitu dengan pesan error atau berantakan. Dan untuk I/O atau input output itu adalah singkatan dari keluar masukan gitu, yaitu proses komunikasi antara program komputer dengan sumber eksternal. Jadi input itu proses memasukkan data dari luar ke dalam program. Contohnya seperti kita membaca teks yang diketik user melalui keyboard atau membaca isi sebuah file gitu. Dan untuk outputnya, output itu proses mengeluarkan data dari dalam program keluaran tersebut. Jadi contohnya seperti menampilkan teks di layar monitor atau menyimpan data ke dalam sebuah file di hard disk gitu. Kita bisa lihat di sini ada analogi. Bayangkan program kita itu adalah sebuah rumah. Di dalam program tersebut kita mengenal I/O atau input output, atau kalau di rumah itu seperti pintu, yaitu keluar masuk. Jadi untuk input outputnya adalah pintu rumah ini, pintu input untuk menerima data dari luar gitu, dan pintu output untuk mengirim hasil keluarnya. Dan sedangkan untuk exception handling adalah satpamnya. Jadi di sini kan ada gambar rumah beserta satpam. Jadi satpam menjaga di pintu tersebut gitu. Yang mana kenapa sih kita butuh satpam tersebut? Karena dunia luar kan itu tidak pasti ya. Bisa saja ada tamu atau yang salah masuk atau pintu yang tiba-tiba macet gitu. Jadi tanpa satpam rumah kita bisa hancur atau crash lah kalau dalam codingan. Jadi saat ada masalah gitu. Tapi dengan satpam program kita akan tetap berdiri tegak gitu. Oke, kita langsung aja ke codingannya. Kita bisa lihat di dalam codingan ini, saya sudah membuat codingan yang mana codingan ini itu belum sempurna begitu ya. Jadi si codingan ini belum menerapkan prinsip exception handling gitu, dan beserta input outputnya begitu. Oleh kita di sini akan mencoba dulu mengerunnya gitu ya, apakah bisa atau tidak gitu. Ternyata ketika kita mengerun codingan ini muncul seperti biasa hasilnya ya, ada gitu, enggak error. Tetapi kalau kita memasukkan inputnya yang berbeda tuh, maka kita bisa lihat di sini, maka si pemberitahuannya itu masih acak-acakan gitu, tidak sopan, bukan tidak sopan ya, ya begini adanya gitu. Nah, beda lagi kalau kita memakai prinsip exception handling gitu. Kalau kita memakai prinsip exception handling, maka codingan yang akan muncul atau ketika kita salah codingan itu akan beda tegurannya begitu. Nah, di sini kita akan mulai saja ke membuat codingan baru ya, yang menggunakan prinsip exception handling gitu, beserta input outputnya. Nah, di sini kita akan menuliskan 3 import ya.
yang mana kegunaan import ini, bagian import atau persiapan alat ini, sebelum kita mulai kita tuliskan 3 baris import di paling atas gitu ya. Karena Japa itu seperti kotak perkakas, kita tidak membawa semua alat sekaligus gitu, agar ringan. Jadi ada scanner, ada file writer, sama IO exception gitu. Jadi kegunaan scanner ini adalah alat untuk mendengar apa yang diketik user di keyboard gitu. Dan yang import file writer ini adalah alat untuk menulis atau mengukir data ke dalam file. Dan yang import IO exception ini adalah buku panduan prosedur darurat gitu. Jadi jika terjadi masalah saat menulis file gitu. Nah, dan untuk bagian try ini atau area pengawasan gitu ya, kita masuk ke blok try ini ya. Kenapa try diletakkan di awal sebelum input dan berakhir setelah output? Jadi alasannya yaitu try itu artinya coba dulu. Jadi kita mencoba gitu, try teh ya. Jadi kita membungkus seluruh proses dari mulai user mengetik itu input ya, sampai data disimpan ke file atau output gitu di dalam suatu area tersebut gitu. Jadi jika di tengah jalan ada yang salah, atau entah user salah ketik atau filenya tiba-tiba tidak bisa dibuka gitu ya, jadi si satpam atau si petugas itu sudah berjaga sejak awal gitu proses sampai selesai. Dan untuk yang ini, yang cache ini ya, bagian cache ini atau disebut juga prosedur darurat ya, setelah try atau ada di cache ya. Kenapa kita menulis ini? Jadi analoginya gini, kita membayangkan jika user memasukkan huruf padahal kita minta angka gitu. Jadi sedangkan user memasukkan huruf padahal kita meminta angka gitu. Jadi si program teh akan panik gitu. Nah, cache ini fungsinya untuk menangkal kepanikan itu gitu. Alasan kita menulis cache adalah supaya kita punya rencana cadangan. Bukannya program mati atau mati total seperti crash gitu ya. Kita malah memberikan pesan maaf gitu. Jadi maaf, misalnya contohnya maaf tolong masukkan angka. Jadi program tetap tenang dan user tidak bingung gitu. Dan yang terakhir yaitu finally ya. Bagian finally ini atau pemberesan akhir ya. Terakhir ada finally. Kenapa ini penting gitu? Apapun yang terjadi gitu dalam proses, atau mau prosesnya sukses atau ada error gitu di tengah jalan, blok finally ini akan selalu dijalankan gitu. Alasannya adalah untuk kebersihan, seperti menutup pintu rumah setelah tamu keluar gitu contohnya ya. Jadi kita menggunakan finally ini untuk memastikan semua pintu data seperti scanner atau file yang tadi kita sudah buat ya tertutup rapat dan tidak membebani memori komputer begitu. Tool dari Canva untuk membuat diagram UML-nya. Oke, kita langsung saja. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
masih banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Mohon maaf. Sampai di sini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.